Pagi ini kita udah siap menjalani serangkaian check up bersama keluarga. Keren banget kayak gini semua langsung ya. Dan aku nggak sendiri ya kalau masakan, aku bawa keluarga aku dan orang-orang tersayang, dan kita mau minta supaya besok pagi bisa mulai dari pagi lebih panjang prosesnya dan bisa istirahat di dalam. Jadi yang satu badan hanya 4 menit aja itu baru ini. Tapi harus disuntik dulu ya? Iya. Aku udah sampai, mau istirahat dulu. Besok aku akan jabarin juga check up-nya ada apa aja. Jadi sekarang mau istirahat dan aku udah puasa. Jadi besok pagi aku akan jelasin apa aja dan kalian bisa ikutin aku. Karena yang bikin aku kepengen banget kesini karena ada tes cancer yang 4 menit itu guys, aku penasaran banget. Selamat pagi. Mau ngapain lu? Kita udah siap-siap. Mau konser? Mau medical check up kita semuanya. Ada mamaminya juga. Mamaminya ayo, udah siap belum? Kami. Kita lagi di rumah sakit IMC Geraha Kedoya. Tadi dari apartemen cuma 30 menit ya Bu ya. Jadi yang ngambil darah duluan kok kita duluan, udah agak siangan. Soalnya kita udah puasa dari. Oke, gimana Ozan? Oke, kita mau ambil darah ya di rumah sakit IMC Kedoya. Ini semuanya, adik kakaknya, Hidup sehat. Bunda dan tim sukses. Sehat. Hidup sehat, semangat. Doain semoga nggak ada apa-apa ya. Oh iya, Sehat semua. terutama yang paling tua ya. Tapi jiwanya paling muda. Oke, let's go. Medical check up di mana? Medical check up di rumah sakit IMC Geraha Kedoya. Sekarang kita menuju ke ruang cek darah. Apa namanya ruangannya ya? Mau medical check up ya. Doain ya. Selamat pagi. Ini pertama nih Bang, maksudnya tahapan pertama nih. Ini tahapan pertama. Kirain kamu nanya pertama kali. Tahapan pertama. Bismillah, doain ya. Saya udah ambil darah belum? Udah pipis belum? Udah. Oh, udah. Ini kakaknya Asanti paling tua. Kakak yang selalu ketemu, selalu sering ketemu, selalu ada di mana pun kita ada. Keningnya boleh deketin ke sini, nggak usah nempel. Cukup. Oke, tangan satunya masuk sini. Oke, putar seperti ini, tangan masuk lagi. Izin saya pakai ya dalamnya. Oke, agak tinggi sedikit mungkin karena jalan, bisa. Tapi ini masih agak sih. Lihat dong, 143 berdiri. Sini. Berdiri dulu. Pagi Pak. Pagi ini aku mau check up di IMC Geraha Kedoya. Oke guys, pagi ini kita udah siap menjalani serangkaian check up bersama keluarga. Nah, kita bakalan seru nih karena kumpul keluarga. Jadi aku bawa 5 keluargaku karena yang lain pada nggak bisa juga, sama bawa 5 tim. Keren banget kayak gini semua langsung ya. Keren banget alatnya ya. Keningnya deketin ke sini, nggak usah nempel ya. Tidak kening. Sorry, agak naik sedikit. Oke, cukup. Tangan satunya masuk ke sini.
sampaikan gelangnya ya. Jelas lengkap semua ya, alatnya bagus. Ini aku ada ini. Kita ini normal ya, boleh berdiri, sini. Ambil udara, sedikit tegakkan terus ke depan. Aja ke sini, biar tegak. Lihat ke sini dulu, tahan dulu sebentar, tahan. Agak tegak dikit, terus kepalanya agak tegak dikit. Sip. Dah. Oke, ini untuk hasilnya. Bedanya apa? Dari situ. Hai, Dari kambing. Beda di sini dari kambing. Ya, udah kan ngambil darah dong toh. Sama pasang akses IP untuk masukin obatnya untuk scan. Nanti kita scan ambil darah. Kita mau ambil berapa kali? Ada 5 botol. 5. Setengah liter juga apa? Ini masalah sakit. Betul kalau bapak ini Andalan. legendary. Bener. Tahu. Tadi tidak. Tahu. Pak aku Saya bilang tahu. dicari barang ini. Repak. Jangan nyangka saya. Skala sakitnya 1 sampai 10. Hah? Skala sakit 2. Jam terbang ya Pak ya. Jam terbang. Jam terbang. Habis ini ya. Bapak itu jam terbangnya. Yang dia harus kontras buat scan. Oh, kita nggak pakai kontras. CT slice kita 120 dan kita nggak menggunakan kontras ya. Pemeriksaan kita kalau lihat ini adalah biasanya glukosa, gula dalam tubuh yang dimasukkan. Jadi dia sangat-sangat ingin sekali untuk terjadinya resiko alergi. Dan seperti saya sudah 2 kali. Siap. Jadi Guys, jadi aman ya. aman sekali seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kemudian nanti sesudah dilakukan penyuntikan, nanti ibu akan disuruh menunggu dulu kurang lebih 60 menit. Kenapa 60 menit? Karena dia butuh waktu untuk berdistribusi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tunggu 60 menit, masih boleh nonton, dengar musik, tapi jangan nyanyi ya, jangan telepon dulu dan jangan waktu lama. Nggak boleh untuk sementara. Kenapa? Karena ditakutkan adalah otot-otot di daerah leher sama vokal. Nanti dia ngantuk. WA masih boleh. Yang penting berbicara dalam jangka waktu. Siap-siap itu. Nanti setelah 60 menit baru nanti kita panggil untuk dilakukan. Scan-nya sebenarnya hampir sama kalau pernah CT scan, kayak CT scan aja, duduk tiduran seperti itu. 4 menit udah selesai. Habis itu balik pulang. Karena paparan radiasinya juga kecil, jadi kita tidak perlu melakukan karantina untuk menunggu paparan radiasi itu. Siap. Oke, Dok. Yaudah, yang tanya lagi? Enggak ada. Aman? Udah. Oke, Siap. tinggal kita masukin obat Iya. aja. Makasih. Ya, Oke guys, ini mau dimasukin cairan, bukan kontras ya. Jadi cairan yang tadi dokter udah sebutin ya, aku nggak mau salah ngomong takutnya. Baru kita dimasukin ke alatnya. Jadi benar-benar nyaman. Satu jam nih kayak gini. Iya, Bunda boleh minum aja ya. Nggak boleh makan, boleh minum aja. Ya. Saya permisi ya, Bu. Gimana Pak? Dah. 4 menit doang. Bang, Udah selesai. enggak bunda nih Pak. Di sebelah Bun.
Aku tuh bukan tenang apa, Bu. Enggak tenang, dalam baca. Kata kasih bukunya dengan aku tenang. Iya kan? Tahu kan? Tahu kan? Ya. Udah mau kopi? Udah bikin dong. Ya, Kopinya apa Mbak? Ini kopi yang tadi aku bikin cuman Kayak gimana Bun tadi berproses? Nggak ada, cuma 4 menit, nggak lama. Aku tuh kan orang yang fobia tulang. masuk. Aku sih harusnya aku ngeliat tadi, dia harusnya nggak mau. Aku ya. Aku dulu MRI di tulang sempit aja aku disedasi. Saking orangnya nggak bisa, tapi tadi tuh kayak nyaman banget gitu. Kayak Jadi udah kamu udah nggak itu lagi. ya karena agak lebih gede sih dia. Oke, kita cek. Oh, radiasinya sudah di bawah 70, itu sudah aman. Ikan banget bisa sampai cek radiasi ya. Oke, gantian ya. Tapi ya Mbak. 70. Kok ini rumah sakit kan sih Mbak? Nomor sini yang bayar kali ngomong. Oke, 70 sampai bayar. Boleh berarti. Udah ya? Terima kasih ya Mbak. Sudah Pak. Bagus rumah sakit. Udah kayak nggak di Jakarta. Kayak rumah sakit di luar negeri. Bye bye. Udah selesai. Nanti kita lihat hasilnya ya. Lihat hasilnya. Iya, kabarin. Oke. Ya, Bye. Saya dulu MRI selalu disedasi karena takut ruangan sempit kan. Tadi aku kayak nyaman banget kayak Nggak berasa. nggak berasa ya. Aku nggak merem. Ini kan nggak noise, kalau itu kan noise. Iya, MRI biasa bener. Udah Jadi bikin takut sendiri. udah bikin ini ya, ngedrop duluan suaranya kan. Iya. Cepet banget ya. Break our fast. Oh, semua dicek ya? Oh ya, mantap. Jadi hari ini ada aku, Mas Hana, kakak yang pertama, kakak yang ketiga, dan keempat, dan yang kedua istrinya karena kakaknya ada istrinya. Lalu aku buatin juga, ada Uteng, ada Mbak Frida, dan Mas Haris itu tuh guys. Tetap kerja. Jadi disuruh ngapain? Gak tahu apa sibuknya apa. Nggak bisa. Jangan-jangan dia mau nggak kerja di sini nih. Ya abis mereka tuh diberesin gitu loh. Gitu ya. Daripada nganggur Bu. Bapak mau Jadi Uteng hasilnya apa? Disuruh dia. Overweight berarti. 5 kilo terus nurunin. Ibu asalnya mau temenin sekolah di dalam. Bun, Barang kita dua langsung selesai. Oke, Sehat nggak? serumnya ada terlihat, tapi dalam kadar yang masih oke. Apa ya? Serumnya, Apa itu? jadi kotoran telinga yang memang diproduksi oleh tubuh kita. Gak boleh dibersihin. Sebenarnya terlalu bersih menurut saya juga kurang bagus. Tapi kalau ada Terlalu kotor juga nggak boleh. oh iya, Kalau kotor udah pasti budek. Ini ruangan iya bisa pusing. Nanti masuk ke dalam Kan? sini, iya Oke, sip. satu-satu. Oke. Oke. Ih keren banget di sini Masuk aku baru dalam. check up sedetail ini, sumpah. Iya. Kawan dunia. Nanti kita di Jepang dulu nggak? Kamu sulap lagi. Iya aku pernah. Keluar beda orang. Kalau yang normal kan ambang pendengarannya di 0 sampai 25 desibel. Kalau yang normal 0 sampai 25 tidak boleh lebih dari 25. Di sini Kak Ashanti kanan di 15, kirinya 17. Bagus lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih kurang.
yang lebih angka yang lebih kecil. Tapi kadang kalau terlalu kecil itu ada orang dia ternyata ngeluhnya itu sensitif banget. Iya. Ada ceklek dikit bangun, ada suara keras sakit kupingnya. Aku tuh padahal. Kalau makanan ini yang kanan ada di 21,3, yang kiri di 16,3. Tapi ini adalah normal dengan catatan kalau Mas Anang. Karena ini kan nilai rata-rata frekuensi percakapan. Kalau dilihat satu-satu ternyata ada yang di 30, ada yang di 35 yang kanannya. Yang kirinya ada yang di 45, ada yang di 35 juga. Tapi ini frekuensi tinggi ya. Frekuensi yang tadi banget gitu. Itu bukan frekuensi percakapan sih. Iya, kalau di atas segitu mah nggak ada. Jadi turunnya di frekuensi. Bagus ya. Ini masih di nggak ada yang lebih 25. Saya terakhir orangnya ibu mau di rumah nggak usah terus terakhir itu ya susah gitu. Udah lah pokoknya terakhir itu gitu. Itu tuh anak-anak pasti kita sama kembar Asia bisa kalah. Dicari warna jadi bingung semua pada ribut deh. Lari dari jalan biasa sampai jogging aman ya. Oke, lewat pingsan sampai ada alat bantuan pernafasan pernah? Tidak ya? Oke, baik. Ini nanti saya tempel-tempel 10 titik di dada. Bapak nanti naik ke alat treadmill, lari, bawa alat, gitu ya, nempel. Sudah pernah treadmill sebelumnya? Tes treadmill seperti ini? Sudah ya? Baik. Saya sambil jelaskan ulang, nanti setiap 3 menit alat tambah cepat sama tambah naik, kita ada minimal target. Itu 85% dari target, 100% yang Bapak harus capai. 100%-nya itu dapat dari 220 dikurangi usia, gitu ya. Nanti itu dapat maksimal heart rate Bapak. Ini heart rate berjalan, yang saat ini kita dapat Bapak berjalan. Kalau rate-nya udah segini, target minimalnya adalah 85% dari 100%. Jadi kalau misalnya sebelum 85 Bapak ada keluhan, kurang lebihnya lah. Mungkin 110, 120, 130. Aduh, saya masih kuat, ayo gas lagi aja. Kadang kalau udah olahraga 2 arah itu kan kita kadang lupa diri ya Pak. Itu jangan sampai pernah jatuh gitu, kan mau banget kita. Gitu ya. Saya izin untuk menjelaskan hasil beratnya Bapak ya. Jadi treadmill itu sebenarnya adalah uji di mana kita memaksa jantung Bapak untuk kerja lebih berat. Kenapa? Karena ketika kerja lebih berat, di sana kita bisa lihat hasilnya sebenarnya wajah aslinya bagaimana ya. Beberapa hal yang akan kita lihat sebenarnya adalah apakah ada gambaran aritmia atau gangguan irama jantung. Ya, itu akan kita cari nanti. Yang kedua adalah apakah Bapak memiliki tanda-tanda penyempitan jantung koroner. Saya akan coba jawab yang pertama dulu. Jadi pada dasarnya adalah kalau yang berbahaya ketika Pak Anang semakin cepat jantungnya dia akan semakin muncul dan diikuti dengan periode seperti ini. Tetapi kalau kita lihat seiring berjalannya treadmill Bapak semakin cepat, dia semakin hilang. Dia sudah tidak ada sama sekali. Ya. Kalau gitu mungkin mengurangi pola konsumsi garam Bapak ya. Ya. Jangan lupa. Oke, kalau gitu Pak Anang ada yang mau bertanya? Oke. Sudah Pak. Kurangin makan garam, Teng. Jadi ada 2 hal sama seperti tadi saya sebutkan ke Pak Anang ya. 2 hal, yang pertama apakah ada aritmia. Aritmia itu adalah gangguan irama jantung. Kalau saya lihat dari awal hingga akhir, syukurnya pada 21 tidak ada sama sekali. Ya. Yang berikutnya itu adalah kita mencari apakah ada tanda-tanda penyempitan. Ini yang biasa orang bilang penyakit jantung koroner, yang menandakan apakah jangan-jangan ibu ini perlu pasang ring atau apa. Ya. Sejauh ini juga syukurnya saya nggak tahu. Alhamdulillah. Hasilnya juga bagus ya. Jadi kalau seperti ini saya akan bilang no problem ya, sejauh ini masih sehat, masih bagus. Cuman mungkin pada saat ibu nanti olahraga mungkin masih aktif ya olahraga sehari-hari ya. Saya sarankan mungkin heart rate-nya tidak lama-lama di rentang 150 sampai 160. Oke, 178 itu maksimal ya. Iya, kalau kita pembakaran biasa kalau dari hasil treadmill ini optimal di 140 sampai 150 saja itu. Saya rasa seperti itu, yang lainnya syukurnya bagus. Oke, makasih dong. Sama-sama. Guys, aku udah cek semuanya tuh kan, dengan aku bertahun-tahun di belakangan ini ngejalanin hidup sehat, bukan hidup sehat sih, pola hidup yang lebih baik jauh daripada dulu.
hasilnya semua bagus, hasilnya semua benar-benar dokternya juga kayak oh ibu sehat banget. Kayak aku semuanya alhamdulillah sehat, nggak autoimunnya, itu pun juga nggak kumat. Nah, karena itu aku intermittent fasting, terus lagi belajar hidup dengan yang aku sekarang suka posting itu supaya menerapkan pola hidup yang lebih baik. Gimana hasilnya? Kolesterol biasa tinggi. Coba kasih doakan sus. Ya Yang iya. lain aman. Ya aman. Udah kali Karena berat badan. udah selesai kayaknya aku deh. Mia hasilnya apa? Kolesterol Itu. 237. Lumayan lah. Tapi sama Bang Bunda. Kolesterol itu dari mana? Jelas nggak makan, lemak-lemak nggak makan. Apa ya? Gorengan, Minyak itu jenuh, minyak jenuh. enggak. 2 cuma pakainya 2 atau 3 kali udah kok. Atau akumulasinya dulu gitu kayak. Nggak boleh pakai makan mentega, nggak boleh, butter nggak boleh. Iya, Iya lemak jenuh ya. karena umur kita Iya, benar. Ini ada kertas, kalau ibu mau bantuan bisa pakai kertas, tapi kalau ibu mau coba mengingat sendiri boleh. Sebenarnya sih ada bantuan terakhir gitu ya. Saya bisa lihat. Oke, fokus ya ibu ya. Aku jenius. Penyabar katanya pun aku penyabar banget. Belum nggak dicek loh. Kan? Hebat sekali Mas Danang. Orangnya benar kan penyabar. Penyabar. Gila merah semua hijau. Be, bagi saya gimana cara baca? Nanti di-share di hasil ya Mbak. Makasih ya Mbak. Makasih ya. Sudah selesai, Bun. Udah selesai, tinggal hasil CAT scan dulu. Terima kasih banyak ya. Stop guys, pelayanannya juga oke. Pelayanannya oke. Semuanya oke. Aku dan bilang aku pasti balik, jangan nanti makin. Bye guys. Sehat-sehat ya, Bun. Sehat-sehat, Pak. Semoga hasilnya bagus.